Guys, kita coba baca berita dari bloombergtechnos.com ya tentang Gibran akui poles laporan keuangan Iversary. Kita baca ya, teman-teman ya. Oke, pendiri dan mantan CEO Iversary Gibran akhirnya mengakui bahwa dia telah memoles laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan, oke? Dan dia menolak tudingan telah mencuri dana investor. Aksi ini dimulai dari tahun 2018. Gibran punya dua laporan keuangan nih. Satu laporan keuangan yang untuk investor, satu laporan keuangan untuk manajemen mungkin ya. Oke. Nah, kita akan bahas teman-teman. Moles laporan keuangan. Boleh atau enggak sih? Nah, sebenarnya moles laporan keuangan ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang ilegal ini yang kita sebut dengan fraud. Ya, tapi apakah memoles laporan keuangan itu fraud? Belum tentu fraud. Dalam laporan keuangan ada yang namanya earning measurement atau manajemen laba. Nah, manajemen laba ini adalah sebuah proses manipulasi laporan keuangan tapi dengan cara yang legal. Gitu deh. Anda pilih dulu nih. Pada saat Anda melakukan transaksi, apakah Anda menggunakan cash basis ataukah menggunakan accrual basis. Saya akan sharing tentang manajemen laba yang legal dan apa yang disebut dengan fraud di dalam laporan keuangan ini. Di sini tidak menunjukkan bagaimana teknik yang dilakukan oleh Gibran, dan tentunya nggak cuma Gibran sendiri, saya yakin ini melibatkan CFO-nya, melibatkan banyak pihak di dalamnya dalam memoles laporan keuangannya. Saya nggak tahu teknik apa yang digunakan, tapi yang jelas tujuan dari memoles laporan keuangan itu adalah biar si investor percaya. Nah, di sini sebenarnya saya mau bikin video yang lain, teman-teman nih. Kok bisa ya investor gede-gede loh investornya ini bisa ketipu, tanda kutip ya, sama laporan keuangannya Gibran. Emang mereka nggak due diligence apa? Mereka nggak terima auditnya atau gimana gitu loh. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, tapi kita akan bahas tentang bagaimana Gibran memoles laporan keuangan. Dan mana yang diperbolehkan dan yang mana yang enggak. Kita akan bahas, teman-teman. Ya, jadi saya coba komentarin berita tadi ya, teman-teman ya. Jadi Iversary didirikan tahun 2013. Saya sebenarnya pernah ketemu dengan Iversary ya. Saya pernah membantu salah satu kementerian. Waktu itu Kementerian Ristek dan Dikti. Jadi Kementerian Ristek Dikti itu punya satu program luar biasa ya, yaitu inkubasi bisnis teknologi. Dan kebetulan saya salah satu reviewernya. Dan saya menyeleksi beberapa proposal. Kalau nggak salah, Iversary salah satu pesertanya pada saat itu. Dan saya juga kalau nggak salah pernah tahu tentang Iversary. Ya, dia dari ITB ya, betul ya. Dia dari ITB. Dan saya salah satu reviewernya yang untuk menyeleksi proposal-proposal yang mana yang akan bisa mendapatkan dana hibah ya dari pemerintah pada saat itu. Dan Iversary salah satu startup yang terus berkembang sampai dia dikasih embel unicorn. Ini salah satu yang luar biasa nih, teman-teman. Jadi ITB memang banyak menghasilkan beberapa unicorn. Nah, jadi memang tahun 2013 dan kalau nggak salah program inkubasi bisnis teknologi itu sekitar tahun 2013-an ya kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini Iversary berhasil meraih status unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Oke. Nah, Gibran mengaku ini telah memoles laporan keuangan untuk menarik investor dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Jadi dia nolak sebenarnya kalau dia nyuri dana investor. Gua nggak ngambil duit investor, gue cuma menyelamatkan perusahaan nih. Karena perusahaan ini perlu pendanaan. Dan untuk memerlukan pendanaan, dia memerlukan mungkin para shareholders, pemegang saham untuk bisa memasukkan dananya kembali nih ke Iversary. Nah, tapi si investor kan juga pengen lihat performernya dong. Masa lu minta duit terus, tapi nggak ngasih lihat performanya? Nah, si Gibran disinilah memoles laporan keuangan agar seolah-olah memperlihatkan bahwa bisnisnya ini perform bagus. Dan si investor mau naruh uangnya lagi di Iversary. Seperti itu goalsnya. Di sini kita bisa belajar ya teman-teman ya. Sebenarnya boleh nggak sih memoles laporan keuangan? Ya tadi saya udah bilang di depan, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah yang boleh, ini umumnya disebut dengan earning measurement atau manajemen laba. Praktek mengatur laporan keuangan untuk mencapai target tertentu, tapi masih dalam batas kebijakan akuntansi yang sah. Ya, sesuai dengan PSAK. Biasanya dilakukan untuk, ya tadi, narik investor. Manajemen pengen dapetin target bonus nih. Biar kelihatan perform, dia pengen dapat bonus. Dibikin tuh manajemen laba.
bisa juga untuk menghindari beberapa pelanggaran perjanjian utang, misalkan macam-macam lah tujuan gunanya. Nah, saya kasih contoh ya, manajemen laba itu seperti apa. Perusahaan A memiliki laba bersih 95 miliar. Laba bersih perusahaan ini 95 miliar. Sama pemegang saham ditargetin 100 miliar, kurang 5 miliar kan. Maka manajemen nih, karena dia kurang 5 miliar, dikit lagi tercapai targetnya. Nah, si manajemen ini harus berpikir nih, harus memutar otaknya nih. Gimana caranya bisa capai 100 miliar sehingga bonus keluar. Nah, caranya adalah ya udah pasti kalau misalkan mau naikin untung, caranya kan dua ya, omsetnya dinaikin atau biayanya dikurangin. Nah, perusahaan misalkan bisa mengurangi biaya dengan menunda pembukuan. Ya, jadi menunda pengeluaran iklan misalkan atau pelatihan ke kuartal berikutnya. Atau ya kita menunda misalkan pembukuannya. Atau kita bisa memindahkan atau mengkapitalisasi biaya. Yang tadinya misalkan ada biaya sewa nih muncul tuh. Akhirnya kita kapitalisasi dulu, masukin ke neraca, nanti munculkan lewat amortisasi. Atau kita bisa tunda dulu. Atau misalkan ada revenue yang bisa kita tarik ke depan. Contohnya nih, di bulan ini saya ada bisnis, saya kerjasama dengan distributor. Lalu distributor tuh saya telepon, bos bukain PO dong. Ya, bukain PO dong 5 miliar misalkan. Lalu si distributor bilang, loh barang lu masih banyak. Gue nggak mungkin bisa buka PO. Udah, buka aja dulu dong. Gue nggak lagi ngejar target nih. Karena kita hubungannya udah deket dengan si distributor. Lalu nanti kalau misalkan barang lo numpuk dalam 3 bulan, gue akan kasih program promo deh. Ya, gue janji ya gue akan kasih promo. Kalau enggak nanti lo retur deh. Tapi bulan ini kalau bisa tolong kasih gue PO. Nah, akhirnya sama si distributor itu dibuatin tuh PO, dikirimin PO. Sebesar 5 miliar. Lalu diproses PO-nya, dikirim barangnya jadi invoice. Nah, nanti bayarnya 2 bulan. Jadi untuk PO itu termin payment-nya 2 bulan. Nah, pada saat barang sudah dikirim dan invoice sudah diterbitkan, maka perusahaan sudah bisa mencatatkan sebagai revenue. Walaupun kita nggak tahu nanti setelah 3 bulan barang itu akan retur, itu kan nanti. Tapi di bulan ini kita pengen membuat laporan keuangan yang kita akan gunakan untuk menyampaikan performa bisnis kepada pemegang saham. Jadi tuh PO-nya ada, DO-nya ada, invoice-nya ada, bisa nggak itu dicatat sebagai revenue? Bisa dan sah. Itu sebut manajemen laba. Nah, beda halnya kalau yang nggak ada diada-adain, itu fraud. Contohnya misalkan nih, nggak ada PO-nya, tahu-tahu ditulis tuh sebagai revenue, itu nggak boleh. Biayanya udah keluar, tapi nggak dicatatkan, itu nggak boleh. Ya, jadi pada saat kita mencatatkan revenue, boleh kita mengakui revenue, ya walaupun pembayarannya baru nanti, kita catat, asal memang ada dokumennya. Jelas, kita mencatatkan forecast ya nggak boleh kalau belum terjadi. Nah, itu bedanya teman-teman. Manajemen laba memang ada yang sah. Ada yang sah, tapi tentunya ini nggak sehat kalau dilakukan terus-menerus. Ya, manajemen pinter lah. Jadi kalau teman-teman tahu nih ya, misalkan ada salesman nih, dikasih target 10. Di pertengahan bulan, targetnya udah 9, tinggal 1 lagi. Si salesman ini ngerasa bahwa, wah 1 lagi nih, paling besok juga udah achieve nih. Nah, lalu achievement yang lainnya, itu biasanya digeser tuh di bulan berikutnya tuh, sama dia tuh. Karena dia nggak mau terlalu overachieve di bulan tersebut karena bonusnya mungkin sama, dan itu biasa terjadi di dalam sebuah bisnis dan itu sah-sah aja. Pemalsuan dokumen, pengakuan pendapatan fiktif, ya itu adalah kategori fraud atau kecurangan laporan keuangan. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan Gibran, apakah dia melakukan teknik manajemen laba yang sah ataukah yang ilegal, masuk ke dalam kategori fraud. Yuk kita belajar terus. Saya coba mencari berita-berita dan saya coba komentari berdasarkan kapasitas saya, ilmu yang saya miliki, agar Indonesia ini bisa terus belajar, terus berkembang, dan bisnis kita bisa terus maju. Sampai ketemu di video yang lain.